Selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat. Pada saat ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Pada pelajaran terdahulu kita sudah mempelajari tentang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. Tapi pada saat ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nutrisi-nutrisi yang kita makan itu bagaimana caranya bisa sampai menjadi sumber tenaga atau menjadi sari-sari makanan di dalam tubuh. Maka kita harus tahu dulu apa saja sih yang menjadi organ pencernaan pada manusia. Mari kita lihat organ apa saja itu. Adapun organ pencernaan pada manusia adalah mulut, faring, dan esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Itulah yang menjadi organ pencernaan pada manusia. Dan bagaimana cara pencernaan dalam tubuh manusia? Kita lihat dari yang pertama. Alat untuk mencerna pada mulut itu ada gigi dan lidah. Gigi dan lidah itu merupakan pencernaan mekanik. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi ada di dalam mulut, yaitu oleh enzim pitialin, di mana enzim pitialin ini mengubah karbohidrat itu menjadi gula. Pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi oleh enzim pitialin atau amilase yang berguna mengubah amilum menjadi maltosa. Kita lanjutkan untuk organ berikutnya, faring dan esofagus. Pencernaan yang dari mulut, yang makanan yang kita kunyah akan berubah menjadi bolus. Bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Sesudah itu, bolus akan menuju esofagus dan mendorong untuk masuk ke dalam lambung. Saat terjadi pendorongan itu, terjadi pencernaan mekanik. Sesudah itu, nanti makanan atau bolus itu akan masuk ke dalam lambung. Kita lihat bagaimana pencernaan pada lambung. Makanan atau yang udah berubah menjadi bolus itu akan masuk ke dalam lambung. Di lambung akan dicerna, diremas-remas. Ada 3 getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Ketiga ini mempunyai fungsi masing-masing. Asam klorida atau HCl itu berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan makanan. Sedangkan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Dan untuk renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Dari lambung akan masuk ke usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian. 1, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus tengah atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau disebut dengan ileum. Bagaimana enzim atau enzim apa aja yang terdapat pada usus halus? Pada usus halus dapat kita singkat dengan LAT, lipase, amilase, dan tripsin. Di mana amilase itu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase mengubah amilum menjadi maltosa dan tripsin akan mengubah atau memecah pepton menjadi asam amino. Sedangkan getah empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak.
Dari usus halus, sisa-sisa atau sisa-sisa pencernaan itu akan dikirim ke usus besar, di mana usus besar itu berfungsi untuk mengatur kadar air dalam usus besar. Di dalam usus besar ada juga bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan sehingga nanti akan menghasilkan feses. Kalau makanan itu terlalu kering atau tidak banyak kandungan air, maka usus besarlah yang akan mengatur kadar air di dalam sistem pencernaan kita.